Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara dan upaya orang-orang yang munharif, orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnati wal jamaah untuk meruntuhkan madhab ahlu sunnati wal jamaah adalah mereka melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan dan menghabisi para ulama ahlu sunnati wal jamaah, sehingga dengan itu harapan mereka madhabu ahlu sunnah wal jamaah juga akan runtuh dengan runtuhnya para ulama mereka. Kita maklumi bersama bahwasanya madhabu ahlu sunnati wal jamaah fil akidah, madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah itu ada tiga. Itu masyhur dan ma'ruf di kalangan para ulama. Yang pertama adalah al-Asy'ariyah, ya, imamnya ada Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian al-Maturidiyah wa imamuhu, dan imamnya adalah Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian yang tiga al-Athariyah wa imamuhu Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Mereka yang berusaha untuk menolak dan berusaha untuk menghadapi dan mencegah tersebarnya madhab yang sahih ini, yang hak ini, mereka melakukan upaya untuk menjatuhkan para muassis madhab ini. Salah satunya adalah yang paling getol dan paling kuat usaha mereka adalah menyerang daripada madhab al-Asy'ariyah dengan cara menjatuhkan muassisnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, yaitu tuduhan sesat, tuduhan menyimpang, tuduhan dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan sampaikan bahwa tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Kita akan coba untuk menggali bagaimana pujian para ulama ahlu sunnah wal jamaah terhadap Imam Abul Hasan al-Asy'ari sebagai muassis madhab al-Asy'ariyah. Salah satunya di sini kita akan bawakan satu keterangan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 458 Hijriah. Seorang imam besar, seorang hafidun, seorang hafid, seorang ulama. Bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, yakni Adz-Dzahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah, menggelari Imam Al-Baihaqi ini sebagai Syekhul Islam, sebagai Syekhul Islam, maha gurunya para ulama Islam. Di sini ucapan Al-Imam Al-Baihaqi atau keterangan beliau tentang sosok daripada Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu didokumentasikan oleh Imam Ibnu Asakir yang wafat tahun 571 Hijriah dalam kitab beliau Tabyin Kadhibil Muftari, ya, Tabyin Kadhibil Muftari, jilid halaman 103. Beliau Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menyatakan, ila an balagat an-naubatu ila syekhina Abil Hasan al-Asy'ari rahmatullah falam yuhdits fi dinillahi hadatsan walam ya'ti fihi bibid'atin bal akhadha aqawila sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum minal a'immati fi usuliddin. Perhatikan ya, ila an balagat an-naubatu ila syekhina Abil Hasan al-Asy'ari, sampai giliran kepada guru kami Abul Hasan al-Asy'ari. Bagaimana Al-Imamul Baihaqi menyebut Abul Hasan al-Asy'ari itu dengan ungkapan syekhina atau syekhuna, guru kami, ya, rahmatullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan beliau ini falam yuhdits fi dinillahi hadatsan, beliau tidak pernah mengada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala hal baru, tidak pernah mengadakan hal baru dalam agama Islam, dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam ya'ti fihi bibid'atin, dan beliau juga tidak pernah datang
atau mendatangkan atau membawa hal baru bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bal akhadha aqwila sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum, tapi beliau itu hanya mengambil pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, setelah tabi'in ini, minal a'immati fi usuliddin, dari kalangan para imam-imam, para ulama besar, para ulama Islam, fi usuliddin, dalam masalah pokok agama. Ya, perhatikan di sini bagaimana rekomendasi Imam Al-Baihaqi kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tuduhan bahwasanya beliau membawa hal baru atau membuat hal baru atau membawa bid'ah dalam agama ini atau membuat madhab akidah yang menyimpang dan lain sebagainya, itu terbantahkan oleh keterangan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi tidak ada istilahnya Abul Hasan Al-Asy'ari membawa sesuatu yang baru atau bid'ah dalam agama ini. Beliau itu mengambil pemahaman beliau dalam masalah akidah itu dari pendapat-pendapat para ulama salaf. Sebelumnya beliau sendiri termasuk ulama salaf, ya, karena beliau hidup di abad ketiga ke atas. Jadi beliau sendiri termasuk ulama salaf, dan mengambil itu saja tidak cukup, beliau mengambil pemahaman itu, sanad keilmunya kepada para ulama di atas beliau, dari kalangan at-tabi'in, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini beliau nyatakan menurut Imam Al-Baihaqi tadi, itu sebagai fondasi dasar pemahaman fi usuliddin, dalam masalah usul agama, dalam masalah-masalah prinsip, dalam masalah-masalah akidah. Dalam masalah seperti itu beliau tidak mendasarkan diri pendapatnya kepada pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in. Luar biasa. Ya, sudah selesai sudah tuduhan-tuduhan pada beliau, ya, dengan ungkapan Al-Imam Al-Baihaqi, ya, Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi rahmatullah alaihi. Kemudian masih dilanjutkan, Imam Al-Baihaqi menyatakan fanasaraha bi ziyadati syarhin wa tabyinin wa anna ma qalu fil usul wa ja'a bi syar'u sahihun fil uqul. Kemudian beliau membela maksudnya di sini adalah aqwalus sahabah, pendapat-pendapat para sahabat tabi'in dan para imam-imam sebelum beliau. Itu beliau bela, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara menambah keterangan dan penjelasan. Jadi ini ucapan-ucapan para sahabat, ini pendapat-pendapat para sahabat tabi'in dan para a'immah sebelum beliau. Kemudian itu dikumpulkan dan ditambah keterangan dan penjelasan dari beliau. Bukan merubah, ya, bukan merubah, tetapi hanya menambah penjelasan dan keterangan dari beliau agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh generasi di masa beliau dan generasi-generasi setelahnya. Dan sesungguhnya apa yang mereka sampaikan para ulama salaf tadi, sahabat tabi'in dan para a'immatul huda tadi, di dalam masalah usul, dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, ya, wajah bi syara', dan telah dibawa oleh syariat Islam, itu sahih, itu perkara yang sahih. Sahihun fil uqul, sahih, benar menurut akal juga, sesuai dengan akal juga. Yang ini khilafah maz'am ahlul ahwa'i min anna ba'dahu la yastaqimu fil ara' fakana fi bayanihi taqwiyatun ma lam yadul alaihi min ahli sunnati wal jamaah. Ini berbeda dengan sangkaan sebagian ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, bahwasanya mereka menyatakan bahwa sebagian masalah-masalah usul dari para ulama itu tidak lurus, ya, tidak sesuai dengan arok, pemikiran atau akal-akal mereka. Oleh karena itu, dalam penjelasan dan keterangan dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu menjadi takwiyatun, sebagai penguat apa yang belum ditunjukkan atasnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dalam redaksi lain itu takwiyah sebagai penguat untuk menolong madhab akidah ahlu sunnati wal jamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya Imam Abul Hasan Al-Imam Al-Baihaqi melanjutkan keterangannya tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
wa nasruhu aqawila man madha minal a'immati ka Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri min ahli al-Kufah wal Auza'i wa ghairi min ahli Syam wa Malik wa Syafi'i min ahli al-Haramain wa man naja nahwahuma min al-Hijaz wa ghairiha min sa'iril bilad ka Ahmad ibn Hanbal wa ghairihi min ahli al-Hadithi wa Laits ibn Sa'd wa ghairihi wa Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Bukhari wa Abil Hasan Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi imamai ahli al-athari wa khufadhi sunanil lati 'alaiha madaru syar'i radhiyallahu anhum ajmain. Maka Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu pembelaan beliau kepada ucapan-ucapan, pendapat-pendapat para imam-imam yang telah lalu. Jadi posisi Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu adalah mengikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya, para imam-imam besar, para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelahnya. Kemudian beliau bela, beliau sebarkan, beliau tambah penjelasan dari para imam-imam pendahulu seperti siapa? Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, ya, yang kedua ini dari ahlu Kufah, dari Kufah, kemudian Al-Auza'i dan setelahnya dan selainnya dari Syam, penduduk negeri Syam, Malik dan Syafi'i dari ahli Al-Haramain, Imam Malik wa Syafi'i dari Haramain, Mekah dan Madinah, ya, dan orang-orang yang naja nahwahuma minal Hijaz, dan orang-orang yang mengikuti keduanya, mengikuti Imam Malik wa Syafi'i dari penduduk Hijaz dan selain penduduk Hijaz dari seluruh negeri-negeri Islam, seperti Ahmad bin Hanbal wa ghairi, Ahmad bin Hanbal dan selain beliau dari ahli hadits, dari kalangan ulama ahli hadits, wa Laits bin Sa'ad dan selain beliau kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, Imamul Bukhari, dan juga Imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, yang keduanya ini merupakan imam imam ahli athar, imam ahli athar dan hufadz as-sunan, penjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, yang mana syariat ini madarnya perputarannya di atas as-sunan dan athar yang dijaga dan dihafal oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim Ibnu Hajjaj radhiyallahu taala anhum ajmain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir nukilannya ini Imam Al-Baihaqi menyatakan wa dzalika ta'bun man tasadda minal a'immati fi hadhihi al-ummah wa sara ra'san fil ilmi min ahli sunnah fi qadimi dahri wa hadithihi wa dzalika wa'ada sayyiduna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ummata fima ruwiya anhu Abu Hurairah atau fima rawa anhu atau ruwiya anhu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu qala yab'atsullahu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahmatullah alaihi itu merupakan bentuk pembelaan, da'bun, merupakan bentuk kesungguhan, ya, kesungguhan dari orang-orang yang mengadakan pembelaan dari kalangan para ulama, ya, di dalam umat ini. Maka kemudian beliau ini, Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu wasara ra'san fil ilmi min ahli sunnah. Kata Imam Al-Baihaqi, maka menjadilah Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini merupakan ra'san fil ilmi, merupakan punggawa. Ra'san itu artinya kepala, tapi maksudnya di sini pemuka atau punggawa dalam masalah ilmu min ahli sunnah, dari kalangan ahlu sunnah. Ini penting sekali, ya. Di sini titiknya, poinnya di sini perlu kita garis bawahi bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari menurut Imamul Baihaqi termasuk punggawa, ulama punggawa dari kalangan ahlu sunnah. Jadi beliau bermadzhab ahlu sunnati wal jamaah, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan beliau, atau dari kalangan orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus, munharif dari jalan yang lurus, jalannya ahlu sunnati wal jamaah, yang menuduh beliau sebagai ahli bid'ah, ahli sesat, orang-orang yang mengedepankan akal, kemudian bukan ahlu sunnah dan sebagainya. Ini terbantahkan semua secara total dari keterangan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala bahwa Abul Hasan al-Asy'ari itu termasuk ra'san fil ilmi min ahli sunnah, termasuk
punggawa atau pemuka dalam masalah ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah fi qadimi ad-dahri wa hadithi, di zaman yang lampau atau zaman yang sekarang, di zaman beliau. Dan ini kata beliau, Imam Al-Baihaqi, hal ini merupakan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Nabi Al-Mustafa Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ba'atsullahu lihadil ummah, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan bagi umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, di setiap ujung 100 tahun. Di setiap ujung 100 tahun, man yujaddidu lahadinaha, seorang yang akan melakukan pembaharuan, ya, melakukan pembaharuan agamanya di masa itu. Jadi setiap 100 tahun, di akhir 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, itu akan memunculkan seorang ulama mujaddid. Mujaddid, pembaharu. Pembaharu di sini bukan berarti membawa agama baru atau merubah agama, tidak ya, tapi mujaddid, tajdid yang dimaksud di sini adalah artinya seorang ulama yang Allah munculkan di masa itu untuk menjaga agamanya, ya, dan untuk berusaha membela agamanya serta mengembalikan hal-hal yang tidak pas atau menyimpang kepada jalan yang lurus, ya. Itu makna tajdid atau orangnya mujaddid. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari itu dikelompokkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala sebagai seorang mujaddid, mujaddidu hadil ummah, yakni pembaharu umat ini. Ini sangat luar biasa, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, dengan demikian apa yang sudah kita sampaikan tadi sudah sangat mencukupi, dan kita sudah menyampaikan informasi valid dari Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaihi seputar bagaimana rekomendasi tazkiyah, pembelaan, penjelasan beliau tentang sosok Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai punggawa dan sebagai muassis daripada madhab Al-Asy'ariyah, salah satu madhab akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu kita mengambil pendapat ini, keterangan ini, dan kita percaya kepada Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaihi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.